Gue nggak pernah nyangka, pengalaman paling menyeramkan dalam hidup gue bakal terjadi cuma karena gue ngerokok sendirian di dekat palang kereta api. Tempatnya di daerah Bintaro, palang yang katanya udah lama angker. Orang-orang sekitar nyebutnya palang maut, gara-gara kecelakaan kereta yang pernah makan banyak korban puluhan tahun lalu. Tapi jujur aja, gue waktu itu ngerasa cerita-cerita begitu cuma bumbu warga, biar tempat itu makin serem. Ternyata gue salah besar. Malam itu gue baru pulang lembur dari kantor. Jam 12:30 dini hari, gue lagi nunggu ojek online yang entah kenapa nggak dateng-dateng juga. Sambil nunggu, gue iseng jalan ke arah rel buat ngerokok, cari tempat yang agak sepi biar bisa mikir. Sejujurnya, pikiran gue lagi penuh. Capek, stres, dan yang ada di kepala gue cuma pengen ngisep nikotin sambil ngelamun bentar. Udara malam itu dingin banget, dan anehnya, sunyi. Padahal biasanya masih ada aja suara motor atau obrolan anak-anak nongkrong. Tapi malam itu sepi, kayak kota ini mendadak mati. Waktu gue nyalain rokok dan melangkah lebih dekat ke rel, bulu kuduk gue langsung berdiri. Ada hawa dingin aneh yang gak biasa. Bukan cuma dingin karena malam, tapi dingin yang nusuk, yang bikin napas berat kayak ditekan sesuatu. Pas gue berdiri di pinggir rel, ngadep ke arah palang yang setengah terbuka, gue denger suara gemerisik. Awalnya gue pikir itu cuma daun kering kegeser angin. Tapi makin lama, suara itu makin dekat dan makin jelas. Gus, gus. Suara kain diseret. Gue refleks nengok ke arah suara itu. Dan disitulah gue liatnya. Sosok putih, tinggi, matanya kosong. Pocong. Beneran pocong. Mukanya pucat, matanya bolong, dan kain kafannya kotor kayak bekas tanah kuburan. Dia berdiri di tengah rel. Diam. Nggak gerak. Tapi entah kenapa gue ngerasa dia lihat gue. Gue langsung beku. Serius. Gue nggak bisa gerak. Rokok jatuh dari tangan, tapi gue bahkan nggak bisa tunduk buat ngambil. Badan gue gemeter, tapi kaki gue berat kayak ditahan dari bawah. Dan tiba-tiba, dia ngelangkah. Ya, ngelangkah. Padahal itu pocong, harusnya dia loncat kan? Tapi ini jalan pelan, menyeret kaki. Kain kafan diikat longgar. Kayak bukan dikubur benur. Kayak dimatiin dalam keadaan belum siap. Gue pengen teriak, tapi tenggorokan gue kering. Sumpah, rasanya kayak dicekik rasa takut. Dan yang paling bikin merinding, saat dia udah tinggal beberapa meter dari gue, dia buka mulut. Pelan, tapi jelas banget di telinga gue. Kenapa, lo gak nolong? Gue jatuh terduduk. Gak bisa jawab. Gak ngerti maksudnya. Tapi dalam hati, gue langsung inget sesuatu. Kecelakaan. Korban tabrakan kereta yang dulu, kabarnya banyak yang gak ketolong. Mungkin dia, salah satunya? Gue masih duduk di aspal dingin. Napas memburu, mata nggak bisa lepas dari sosok pocong itu. Tatapannya kosong, tapi gue bisa ngerasa marah dan kecewa dari aura yang dia bawa. Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Dunia seolah diam, kecuali detak jantung gue yang makin kencang. Kenapa lo gak nolong? Dia ngulang lagi. Suaranya kayak bisikan di dalam kepala. Bukan keluar dari mulut, tapi langsung nusuk ke otak. Gue geleng-geleng. Gue gak tahu. Gue gak di situ waktu itu. Suara gue serak, nyaris gak keluar. Tapi dia tetap ngelangkah. Setiap gerakan kakinya, kain kafan itu ngeluarin suara serot yang bikin telinga gue berdenging. Pas dia berhenti cuma sejarak 1 meter, gue bisa lihat jelas. Kain kafannya robek di bagian dada, bekas luka bakar, kulitnya menghitam. Bau anyir nyampur dengan bau gosong. Sumpah, bau itu nyerang hidung kayak tamparan keras. Gue pengen muntah. Kita dibakar hidup-hidup. Gak ada yang nolong. Lo lewat, lo lihat, tapi lo diem. Mata gue langsung membelalak. Gue ngerasa kayak ditusuk dari dalam. Ingatan yang terkubur dalam mulai bangkit.
3 tahun lalu, iya, 3 tahun lalu, waktu masih kuliah, gue pernah naik motor lewat rel Bintaro malam-malam. Ada tabrakan. Kereta hantam mobil angkot. Api mulai nyala. Orang-orang nonton dari jauh. Termasuk gue. Termasuk gue. Gue diam. Gue takut. Gue pikir petugas bakal datang. Gue gak berani nyamperin. Gue cuma nonton, terus pergi. Lo nonton, lo tinggalin kita. Suaranya sekarang berubah, lebih berat. Tiba-tiba dia angkat tangan, dan kain kafannya sobek di bagian perut. Keluar asap hitam. Panas. Gue ngerasa hawa di sekitar berubah drastis. Pintu gaib kebuka. Gue bisa ngeliat bayangan lain mulai muncul dari balik kabut. 1, 2, 3, banyak. Semuanya sama. Pocong. Terbakar. Mata kosong. Mereka melayang pelan, ngelilingin gue. Setengah lingkaran. Menggumam. Dia cuma nonton. Dia cuma nonton. Gue tutup kuping. Gue teriak. Gue takut. Gue gak tahu harus ngapain. Tapi mereka makin dekat. Salah satu dari mereka, wajahnya rusak parah, seperti meleleh karena api, nongol persis di depan muka gue dan berbisik pelan. Sekarang lo ikut, biar lo tahu rasanya. Gue ngerasa tangan-tangan dingin nyentuh pundak gue. Tarikan kuat dari bawah. Tanah kayak runtuh. Gue kejeblos. Gak ada cahaya. Gak ada udara. Tapi pas gue sadar, gue udah ada di pinggir rel lagi. Masih di tempat semula. Tapi langit udah agak terang. Fajar. Ojek gue baru dateng, nyalain klakson kecil sambil ngeliat gue dengan heran. Gue berdiri pelan, masih gemeter. Baju gue basah keringat. Dan pas gue nengok ke rel, ada bekas jejak kain, memanjang, menuju semak-semak, lalu hilang. Sejak malam itu, gue gak pernah berani deketin palang rel lagi. Apalagi di Bintaro. Kadang, pas gue lagi sendiri, gue masih suka denger bisikan itu di kepala gue. Kenapa lo gak nolong?